Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 64, Kitabul Haji wal Umrah, qauluhu wa syartuha ayyakuna syahsu qadiran ala jami'il mu'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartuha utawi syarate istita'ah iku ayyakuna yen ta'onu sapa asasu awak-awakan iku qadiron wong kang kuwasa sapa sasu ala jami'il mu'ani ing ngatasé sekabehane biaya piro biaya ala jami'il mu'ani ing ngatasé sekabehane piro biaya allati yahtajuha kang hajat sapa sasu ing mu'ani li nafsihi krana awak dhewe ni sahsu walati lan biaya yatrukuha kang ninggal sapa sasu ing mu'ani kang ninggal sapa sasu ing mu'ani li'iyadihi krana batiye sasu krana keluargane sasu wa atba'ihi lan pira-pira pengikute sasu min khurujihi saking metune sasu min baladihi saking negarane sasu hatta yarji'a sehingga bali sapa sasu ilahi maring baladihi wa ala rukubin dabbati lan ing atase ndukure tunggangane raja kaya lan ing atase ndukure tunggangane raja kaya fi dhahabihi ing dalem lungone sasu waruju'ihi lan baline sasu min ghairi masyaqqatin saking tanpa masyaqqah saking tanpa masyaqqah syadidatin kang banget apa masyaqqah fa in syaqqa mukalamun masyaqqah alaihi ing ngatasé sasu apa rukubuha numpak dabah fayustaratu muqaden syarataken apa ayak durayanto kuwasa sapa sasu alar rukubi ing atase numpak fisiki mahmilin ing dalem separone sekedhuk mudhallilin kang ono payoni apa mahmalin kang ono payoni apa mudhallilin inta adza lamun krasa lara sapa sasu bil hari sebab panas awil barodi utawa adem fa in syaqqa mukalamun masyaqqa alaihi ing ngatasé sasu apa rukubu numpake sasu fihi ing dalem mahmilit mudhallani fa'ala saririn muka ing ngatasé amben yahmiluhu kang gawa ing sari sapa rijalun pira-pira wong lanang fa in syaqqa muka lamun masyaqqah alaihi ing ngatasé sasu apa rukubuhu numpak sarir aidon halimane fala yajibu muka ora wajib alaihi ing ngatasé sasu apa al hajju haji binafsihi kelawan awak dhewe ni sasu Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartuha ayyakuna syahsu qadiran ala jami'il mu'anil lati yahtajuha li nafsi wallati yatrukuha li iyali wa asba'ihi min
khurujihi min baladihi hatta yarji'a ilaihi. Jadi syaratnya orang itu mampu adalah orang tersebut juga mampu membiayai semua yang dibutuhkan untuk membiayai diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Mulai dari mana? Semenjak dia keluar dari negara sampai kembali, semenjak dia berangkat haji sampai datang kembali, itu ada. Jadi keluarga yang tinggal tidak kekurangan nafkah. Kemudian untuk dirinya juga tidak kekurangan. Jadi mencukupi. Wa ala rukubid dabati fi dhahabihi wa ruju'ihi min ghairi masyaqqatin syadidah. Di samping itu syaratnya adalah dia bisa menaiki kendaraan dari semenjak berangkat sampai kembali tanpa suatu kemasyakotan, suatu masyakoh yang sangat, masyakoh yang sangat, mungkin masyakoh yang sangat, masyakoh yang sampai membolehkan orang tersebut tayamum. Dan seperti apa masyakoh? Dia itu tidak mampu untuk berdiri. Naik kendaraan dia tidak mampu, mesti nanti membahayakan pada dirinya. Berarti orang itu termasuk tidak mampu. Fa in syaqqa alaihi rukubuha fa yushtaratu ayyaqdur ala rukubi bisikki mahmilih mughallilin in ta'adza bil hari awil baradi. Jadi kalau memang orang tersebut ada kesulitan, kamasyakoh yang sangat ketika dia naik kendaraan, berarti disyaratkan mampu untuk menaiki numpak nih, berarti onta, berarti di sini. Jadi kalau tidak mampu naik kendaraan seperti naik yang satunya. Ya kalau dari Indonesia itu mestinya naiknya apa ya? Naik pesawat. Berarti orang tersebut mampu untuk menaiki pesawat, mampu membayarnya mulai dari berangkat sampai pergi. Ya mestinya kan orang itu nanti sekian juta sudah beres, pulang pergi, ongkosnya pulang pergi dan sekaligus makannya. Tapi yang ditinggal juga tidak sampai mencari hutangan buat nafkahnya. Sekarang nanti pakai kendaraan ya, kalau dulu itu kan naik unta. Nah sekarang ya naik unta juga nggak bisa. Naik unta gimana? Nggak bisa. Fa in syaqqa alai rukubu fi fa'ala sari yahmiluhu rijalun. Jadi kalau demikian gimana kalau memang kesulitan naik, ya kalau dulu itu naik nih, dipan ranjang yang dibawa oleh orang, berarti harus pakai ongkos. Dan sekarang saya itu berjalan gak kuat, berarti berangkatnya ketika melakukan ibadah haji punya ongkos untuk melaksanakan rukun-rukunnya. Rukun haji terpenuhi semua. Kenapa ya saya itu harus naik kendaraan? Saya itu bisa dengan saya bisa berangkat, tapi nantinya harus saya kalau jalan lama-lama saya tidak kuat. Jadi untuk melakukan tawaf dan sa'i saya kesulitan. Ya harus punya biaya untuk ongkos tersebut. Ongkosnya apa? Ongkosnya kalau tadi itu jalan kaki dilaksanakan jadi tanpa naik kendaraan. Ya kalau memang dia tidak bisa berjalan kecuali dengan nanti ongkos di sana untuk melakukan ibadah hajinya. Berarti orang tersebut gimana? Juga punya uang untuk digunakan ongkosnya. Fa in syaqqa alaihi rukubuha aidan fala yajibu alaihi hajju binafsihi
bal yajibu balik wajib alaihi ing atase sasu apa asta ayasta jiro yento nyewa sapa sasu man ing wong yahuju kang haji sapa man anu saking gantine sasu ing qadara lamun kuwasa sapa sasu ala zalika ing atase istijar fa in wajada mukolamun nemu bismillahirrahmanirrahim fa in syaqqa alaihi rukubu aidan fala yajibu alaihi al-hajj bi nafsihi bal yajibu alaihi ayastanjira man may yahujju anhu in qadara ala dzalik. Sekarang gini, bila mana dia memakai kendaraan tidak mampu, mau naik kendaraan orang tersebut tidak mampu, kalau demikian nih, orang masih hidup nih, kalau demikian dia tidak wajib melakukan haji oleh diri sendiri, tapi wajib mengongkos orang lain yang mau melakukan haji sebagai ganti dia. Artinya orang tersebut harus membeli haji, menyuruh orang untuk melakukan haji. Nah kalau sekarang bisa nanti membeli orang di barat, di Mekah, untuk karena di sana itu juga banyak orang yang kerja untuk disuruh melakukan ibadah haji. Berarti dia harus ongkos. Jadi orang tadi berarti supaya menyuruh orang tersebut untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji dengan cara diongkosi. Tapi ingat, cari orang yang untuk mengganti melakukan ibadah haji belum pernah melakukan ibadah haji. Jadi hajinya orang tersebut sudah bebas. Karena haji dan umrah seumur hidupnya kewajibannya cuma 1 kali, 2, 3 dan seterusnya itu hanya hukumnya sunat. Jadi sekarang di sini nanti naik kendaraan ya nggak bisa, saya itu nanti kalau naik kendaraan bisa sakit parah. Itu gimana? Berarti nanti orang tadi menyuruh orang lain untuk berarti supaya mengongkos orang lain yang mau untuk melakukan ibadah haji. Fa iwajada muqalamun nemu sapa sahsu fa iwajabah. Jadi di sini masalah haji, masalah haji itu supaya benar-benar diperhatikannya. Kadang-kala orang ya kalau tidak mampu ya tidak wajib. Tapi kan banyak orang yang mau melakukan haji dengan hasil jerih payah untuk menabung, ya nggak masalah. Tapi kalau di sini kan selama orang itu tidak mampu, tidak kewajiban. Kalau sudah mampu tapi tidak mampu, berarti orangnya itu punya hutang. Dan dia mampu seandainya sawahnya banyak. Biaya untuk melakukan ibadah haji itu jelas ada. Tapi saya masih butuh yang lainnya. Dan ini butuh lainnya itu apa yang dibutuhkan. Kalau cuma seperti kendaraan, ya kendaraan ya sebetulnya dia. Jadi jelas saya tidak mampu untuk melakukan ibadah haji. Nanti di perjalanan saya itu pasti penyakitnya kambuh. Ya di sini tadi fayajibu bal yajibu alaihi ayastajira man yahujju anhu in qadara dzalik. Jadi supaya mengongkos orang untuk melakukan haji. Nah, fa in wajada muqalamun nemu sapa sasuman ing wong yahujju ka haji sapa man anhu saking sasu bila ujratin kelawan tanpa ongkos wajib moko wajib alaihi ing ngatasi man alaihi ing ngatasi sasu opo ayat dana yen to ngidini sapa sasu lahu maring man waman utawi sapa ni wong iku mati sapa man wa qad lazimahu lan teman-teman wajib ing man opo hanjatu fardin haji fardu
jazamu kawenang lahu likulli ahadin kadue saben-saben wong siji walau kana senajan ono sapa ahad iku ajnabian wong liya wa illam ya'zan senajan ora ngidini lahu maring ahad sapa alwarisu ahli waris ayyahujjah ing yen to haji sapa ahad ing hajjatu fardin anhu sangking eman wa iyusi senajan ora wasiat sapa man biha kelawan hajjatu fardin fi hayati ora wasiat fi hayatihi ing dalem tingkah uripe man fi hayatihi ing dalem tingkah uripe man fa in wajada may yahujju anhu bila ujratin fajabah alaihi ayyadzana lahu jadi bila mana ada dia menemukan orang yang untuk menghajikan dirinya tanpa ongkos, maka orang tersebut wajib hukumnya memberi izin kepada orang tadi. Orang ini tidak mampu untuk melakukan ibadah lumpuh. Kalau sudah lumpuh berarti tidak wajib dia itu haji. Nah ini tadi Faisa konfana berarti perjalanannya dia itu tidak mampu. Kalau demikian ini kalau tidak mampu berarti pun harus supaya menyuruh orang lain sebagai penggantinya. Jadi yang melakukan haji siapa? Orang lain. Tapi diongkosi. Nah sekarang kalau ada orang yang mau melakukan haji buat dirinya tanpa ongkos, maka wajib memberi izin. Jadi orang yang dihajikan itu wajib memberi izin. Wa man opo hajjatu fardin haji fardu jaza muka wenang likulli ahadin katwe saben siji. Likulli ahadin katwe saben siji walau kana senajan ono sapa ahad iku ajnabian wong liya wa illam ya'dan senajan orang ngidini lahu marik man ahad sapa alwarisu ahli waris orang ngidini ayyahujjah ing yen to haji sapa ahad ing hajjatu fardin anhu saking gantini man wa illam yusi senajan ora wasiat sapa aman biha kelawan haji fardin fi hayati ing dalem tingkah uripe man waman mata wa qad lazima hajjatu fardin jaza likulli ahadin walau kana ajnabian wa illam ya'dzan lahu alwarisu ayyahujjaha anhu wa illam yusibiha fi hayatihi. Jadi sekarang bagaimana kalau ada orang sudah kewajiban haji tapi dia akhirnya belum sempat melakukan, meninggal dunia. Jadi ada orang tersebut sudah mampu untuk melakukan haji, tapi dia tidak mau melakukan sampai meninggal dunia. Kalau demikian, boleh bagi setiap orang, sekalipun orang itu adalah orang lain untuk menghajikan. Jadi ongkosnya ada.
Jadi kalau sudah dia meninggal dunia, maka boleh bagi setiap orang itu untuk menghajikan, sekalipun dia itu orang lain dan tidak mendapat izin dari ahli waris dan dia tidak pernah wasiat semasa hidupnya. Wa mamma tawaqqat allazimau hajjatu fatin jaza li kulli ahadin. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dan dia punya kewajiban untuk melakukan haji, maka boleh setiap orang untuk melakukan haji bagi dirinya sekalipun orang itu orang lain dan ahli waris tidak mengizinkan, serta orang tadi tidak pernah wasiat semasa hidupnya. Jadi kalau orang itu sudah kewajiban haji ini, tapi tidak mau melakukan, berarti sama dengan dia itu punya hutang. Gimana berarti? Coba dia itu menyuruh orang lain untuk melakukan haji, berarti mengongkos nanti. Ini sudah ada nih tadi. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia dan kewajiban haji, maka boleh setiap orang untuk melakukan haji bagi dia sekalipun orang itu orang lain. Waman wa mislulan iku sepadani mamata. Man utawi sopon man utai wong mata kang mati sopo man walam yastati' lan ora kuwasa sopo man hajjatan hajjatal islami ing haji Islam fi hayatihi ing dalem tingkah uripe man. Kalau tadi orang itu punya kemampuan mampu untuk melakukan haji dan ada orang yang mau haji, boleh. Jadi bagaimana ada orang yang meninggal dunia dan dia tidak mampu untuk melakukan haji. Jadi kalau ada orang ini tidak mampu untuk melakukan haji, kenapa? Dia tidak punya ongkos. Akhirnya ada orang yang melakukan, bagi setiap orang boleh menghajikan orang tersebut. Saya ulangi, kalau yang tadi itu ada orang sudah punya kewajiban untuk melakukan, jadi dia mampu, tapi dia belum sempat melakukan haji, dia meninggal dunia. Maka bagi setiap orang, sekalipun itu orang lain dan tidak mendapat izin dari ahli waris serta tidak pernah wasiat, maka boleh untuk menghajikan orang yang meninggal dunia tersebut. Demikian pula ada orang meninggal dunia dan dia tidak punya kewajiban haji, tapi ada orang yang mau menghajikan, boleh hukumnya. Ya Allah.
Fa imma bismillahirrahmanirrahim walam yas fa imma moko lamun mati sapa man ba'da hajatil islami ing dalem sause haji Islam. Artinya haji Islam dia itu haji yang fardu. Walaisa lan ora ono iku alaihi ing atase man apa fardun fardu tawaqqafa moko dadi kandhek apa al hajju haji anhu saking dadi gantini mamata ba'da hajatil Islam apa fard ala idnihi ing atase idini sasufihi ing dalem haji qabla mautihi ing dalem sause matine sahsu sahsu fa immata ba'da hajjatil Islam walaysa alaihi fardun tawaqqafa al-hajju anhu ala idni fi qabla mautihi. Nah sekarang gini, bila mana ada orang meninggal dunia tapi dia sudah melakukan haji wajibnya sudah gugur, jadi walaysa fardun. Kalau demikian hajinya itu bisa jadi kalau mendapat izin dari orang yang mau dihajikan sebelum meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia orang tersebut sudah membolehkan siapa saja yang untuk menghajikan dirinya. Jadi kalau tidak mendapat izin ya tidak bisa. Dan saya ulangi. Jadi falayajuz, jadi artinya di sini fa immata ba'da hajjatil Islam walaysa alaihi fardun tawaqqafal hajju anu ala idni fi qabla mautihi. Jadi niki masalah haji sunat. Jadi kalau demikian gimana? Maka tidak falaya juzu at-tanafulu anhu bihi. Jadi kalau demikian tidak bisa orang untuk menghajikan orang tersebut kecuali sebelum dia meninggal dunia memperbolehkan, boleh untuk dihajikan. Wala yasihu lan orasa opo al hajju haji. Wala yasihu lan orasa opo al hajju haji anil hayy saking wong kang urip illa idza kana angin ari kalani ono sopo hayi iku ma'duban lumpuh wa adinalan ngidini sopo hayi fihi ing dalem haji liman kadweni wong silaiman yaf'aluhu kang ngelakoni haji sopo man anhu saking gentini hayi. Wala yasihu lan ora sah apa ihramu shahiri ihrami lare al mumayyizi kang tamyiz sapa shahir illa bi idni walihi angin kelawan idini walini shahir. Wa ghairil mumayyizilan ihrami lare kang durung tamyiz yuhrimu kang nglakoni ihram anhu saking ghairil mumayyiz sapa waliyuhu walini ghairil mumayyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihul hajju anil hayyi illa idza kana ma'dhuban wa adina fihi liman yaf'aluhu anhu. Jadi tidak sah menghajikan orang yang masih hidup. Seperti dia ada orang sudah selesai melakukan haji wajib. Nah sekarang dia ingin melakukan haji, berarti haji sunat sudah. Semua saya itu sudah melakukan haji wajib. Setelah itu saya itu mau melakukan haji lagi. Buat siapa? Buat saudara saya yang masih hidup. Boleh? Tidak boleh.
kecuali orang yang dihajikan itu orangnya lumpuh. Kalau tidak lumpuh nggak bisa. Jadi tidak bisa. Sama dengan orang umroh. Kemudian ketika umroh, suami yang umroh siapa? Suaminya umroh. Istrinya, anaknya, orang tuanya diumrohkan padahal dia masih hidup. Bagaimana? Maka tidak sah umrohnya orang tersebut. Jadi mengumrohkan orang yang masih hidup dan dia itu seandainya berangkat mampu, cuma kan biaya tidak ada nih. Biaya tidak ada, tapi ada orang lain yang mau menghajikan. Dan orangnya itu yang dihajikan masih hidup, tidak lumpuh, maka tidak sah hukumnya haji tersebut. Kecuali kalau orangnya sudah lumpuh gimana? Dan ini orangnya sudah tua, nggak bisa jalan, lumpuh, maka boleh menghajikan orang tersebut. Jadi sekalipun dia masih hidup, karena sudah lumpuh, boleh dihajikan. Serta wa adzina fi liman yaf'alu anhu, dan orang yang mau dihajikan itu memberi izin. Jadi saya mau menghajikan sampai orang yang lumpuh, tapi jangan, tidak memberi izin, maka tidak boleh. Jadi kalau tidak mendapat izin, ya tidak boleh. Tapi ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang sekalipun tidak mendapat izin boleh dihajikan. Nah sekarang ada orang lumpuh, ada orang yang mau menghajikan tidak diizini. Kalau menurut Imam Bulkini boleh dihajikan. Jadi boleh menghajikan orang tersebut sekalipun bi ghairi idnihi, tanpa izinnya orang tersebut. Jadi kalau ada orang ingin orangnya masih hidup, jangan dihajikan. Suaminya, istrinya ini kerja ada di Saudi, ada di Arab sana, sudah umrah berulang kali, haji berulang kali, ingin menghajikan suaminya, keluarganya masih sah, tidak sah. Hukumnya tidak sah. Demikian pula wala yasihu, lan ora sah apa ihramus sahiri, ihrami lare al mumayyizi kang tamyiz sapa sahir illa bi idzni walihi, angin kelawan idini walini sahir. Wa ghairil mumayyizi, lan ihrami lare kang durung tamyiz, yuhrimu kang nglakoni ihram anhu sangking ghairil tamyiz sapa waliyuhu walini ghairil mumayyiz, walini ghairil mumayyiz wala yasihu ihramu sahir al mumayyiz illa bi idnihi. Jadi tidak sah ini ihramnya anak yang sudah tamyiz kecuali mendapat izin dari walinya. Jadi ada anak belum tamyiz, anaknya sudah tamyiz, anak kecil ini sudah tamyiz tapi dia haji, tidak sah kecuali mendapat izin dari walinya. Mendapat izin dari walinya. Atau di sini ada anak belum tamyiz, kemudian dengan orang tuanya dihajikan. Gimana? Itu tidak sah. Saya ulangi,
Wala yasuh ikhramus shahid al-mu'ila bin. Jadi kalau ada anak sudah tamyiz, mau ada tamyiz haji, itu gimana? Tidak boleh, tidak sah kecuali mendapat izin dari wali. Tapi ingat lagi, menurut Imam Bulkini itu boleh. Menurut Imam Bulkini, menurut niki Kulyubi boleh. Kalau tadi Bulkini niki, kalau sekarang ada anak sudah tamyiz haji, boleh kalau mendapat izin dari wali. Tapi itu menurut kaul yang muktamad. Kalau mau Imam Kulyubi niki, seperti juga Imam Syarqawi, boleh sekalipun tidak mendapat izin dari walinya. Wa ghairil mumayyiz yuhrimu anu waliyu, demikian ini kalau ada anak belum tamyiz kemudian dengan orang tuanya mau dihajikan, sah tidak sah? Hukumnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhdiruhu mawadi an-nusuk kulluha hatta indarat il-jimari wa yutahhir wa yatatahharu ma'ahu. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.